Halo teman-teman, dulu di depan rumahku ada orang jatuh dari sepeda loh. Lalu aku langsung bergegas membantunya. Terima kasih. Halo teman-teman, namaku Jocelyn. Aku mau bercerita. Waktu itu di sekolah ada satu temanku yang jatuh. Lalu aku menolongnya dan mengantarnya ke UKS. Terima kasih. Oh, aku Sedikit aja. Oh. terima kasih ya. Halo, saya di Eben. Waktu di Eben sekolah, di Eben melihat temen Eben jatuh saat lari-lari. Dan Eben mau menolongnya. Terima kasih. Halo teman-teman, Karisa mempunyai pengalaman. Teman aku waktu itu jatuh di jalan depan rumahku dan Karisa menolongnya untuk berdiri dan Karisa membawa ke dalam rumah dan Karisa mengobatinya. Terima kasih. Halo teman-teman, waktu itu ada teman saya yang tersandung. Lalu saya segera menolongnya. Terima kasih. Salam teman-teman, saya ingin bercerita. Dulu saat di Jawa saya pernah menolong Yangkong menaiki tangga gereja. Tangga itu sangat tinggi dan saya membantu Yangkong untuk menaiki tangga itu. Menuntut Yangkong ke ruang ibadah. Setelah itu, setelah selesai ibadah, aku juga membantu Yangkong turun tangga lagi. Sekian, terima kasih. Hai teman-teman, hari ini Tata ingin memberitahu. Dulu ada orang jatuh tapi Tata ketawain. Sekarang Tata mau nolongin orang jatuh. Terima kasih. Dulu Kakung pernah kebelet, lalu Silva membantu Kakung mengobati pakai Hansaplast. Terima kasih. Di meja sana. Yang di meja sana. Terima kasih. Shalom. Selamat sore adik-adik yang ada di rumah. Kalian sudah siap untuk beribadah? Hari ini kita bakal seru-seruan. Kita akan beribadah, bertemu dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang pasti seru. Kalian sudah siap ya? Yuk bangkit berdiri, kita mau janji Karisma Kids. Janji Karisma Kids. Saat berdoa, aku tutup mata, ikut memuji Tuhan dan mengucapkan haleluya, amin, puji Tuhan. Dan aku tidak main-main dalam doa. Saat memuji Tuhan, aku ikut bernyanyi, bersuara, dan mengikuti tarian dengan semangat. Saat dengar
Tuhan, aku tidak jalan-jalan, tidak ngobrol dengan teman, tidak main HP. Karisma Kids for Jesus. Yes, yes, yes. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami hari ini mau beribadah. Tuhan yang tolong kami, ya, Tuhan. Kami akan memuji Engkau, biarkan Tuhan disenangkan melalui pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sertai sampai pada akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sekarang kita akan menaikkan pujian. Hari ini kurasa bahagia. Sukacita ya. Sekarang kita mau nyanyi Kau Temanku, Ku Temanmu, kita selalu bersama. Yuk ajak mama papa atau adik kakak kalian ya. Kita nyanyi sama-sama. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu,
persembahan ya. Siapkan persembahan kalian. Kita nyanyi bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucapkanlah syukur. Sekali lagi ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucapkanlah syukur. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau sungguh-sungguh lipat tangan, tutup mata, kita mau menyembah Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. PPP berdoa. Mari teman-teman kita bersatu hati untuk menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus, sore hari ini Tuhan kami berkumpul ibadah secara online. Biarkan firman-Mu tertanam di hati kami seperti yang Engkau katakan. Dan tolong kami Tuhan agar memahami firman-Mu Tuhan. Berkati yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, berikan hikmat agar dia dapat menyampaikan firman-Mu dalam anak-anak karisma yang mengikuti ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Halo, Shalom, selamat sore. Jumpa lagi dengan Tante Fitri di sore hari ini dalam ibadah Karisma Kids Online. Nah, anak-anak yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama siapkan Alkitabmu. Kita mau belajar bersama-sama dalam 1 Samuel 18 sampai 19. Nah, sebelum kita membaca Alkitab, kalian saksikan dahulu ya video berikut ini. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja pertama, yaitu
Raja Saul. Raja Saul ingin bertemu dengan Daud karena Daud telah menang melawan bangsa Filistin. Karena Daud anak yang patuh, maka Daud pergi menemui Raja Saul. Panglima Abner mengantar Daud untuk menghadap Raja Saul. Raja Saul mempunyai anak, namanya Yonatan. Daud berteman dengan Yonatan. Yonatan memberikan baju perang, pedang, panah, dan ikat pinggangnya kepada Daud. Yonatan sangat mengasihi Daud, dan Daud bersahabat dengan Yonatan. Baik Karisma Kids, bagaimana dengan video tadi? Kalian sudah melihat bukan bagaimana perkenalan Yonatan dengan Daud? Yuk sekarang kita baca Alkitab kita di dalam 1 Samuel 18 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Tante bacakan ya, anak-anak menyimak dengan baik. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Baik, kita stop dulu sampai di sini. Tadi kita melihat bagaimana Yonatan begitu pertama kali melihat Daud, dia jiwanya tuh berpaut. Jadi dia sangat suka dengan sikap Daud, dia sangat suka dengan perilakunya Daud, juga sangat suka dengan apa yang ada di dalam Daud. Kids, Yonatan ini adalah seorang anak raja, sedangkan Daud adalah seorang gembala. Nah, kalian bayangkan deh, seorang anak raja yang mau berteman dengan seorang gembala. Yonatan biasa berpakaian mewah, menikmati hidup yang enak, semua serba kecukupan. Sedangkan Daud, dia sebagai seorang gembala, dia harus tidur dengan kambing dombanya, bahkan tidur di padang gurun. Perbedaan antara Yonatan dan Daud ini sangat jauh. Tetapi di Alkitab dikatakan Yonatan sangat mengasihi Daud seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Bahkan dia memberikan baju perangnya, pedangnya, ikat pinggangnya, semua yang ada pada Yonatan diberikan kepada Daud. Nah, apakah hanya sampai Yonatan memberikan semua yang dimilikinya kepada Daud? Nah, masih penasaran? Yuk kita lanjutkan video selanjutnya. Raja Saul menyuruh Daud berperang dengan bangsa Filistin lagi, dan Daud menang lagi. Suatu hari, Daud sedang bermain musik tetapi untuk melayani dan didengarkan oleh Raja Saul. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat. Lalu Raja Saul melemparkan tombak untuk tangkap Daud. Daud sangat kaget, tapi berhasil menghindari serangan tombak lalu berlari pergi. Yonatan berkata kepada ayahnya, Raja Saul, bahwa Daud itu anak yang baik. Kenapa ditangkap? Yonatan berlari menemui sahabatnya Daud.
Yonatan minta maaf jika ayahnya iri hati. Yonatan dan Daud mempunyai satu rahasia, yaitu Yonatan melindungi Daud dan Daud melindungi Yonatan. Wah, sangat luar biasa ya Karisma Kids, persahabatan antara Yonatan dengan Daud. Kita beri tepuk tangan dulu yuk buat Yonatan dan Daud. Yeay! Nah, di cerita tadi dikatakan bahwa ketika Daud pergi berperang dan dia menang, maka ayahnya Yonatan itu merasa iri. Sedangkan Yonatan dia tidak merasa iri, bahkan dia memberikan dukungan, memberikan support supaya Daud bisa lebih percaya diri untuk maju berperang. Bahkan ketika Saul merasa iri hati dan berencana ingin membunuh Daud, Yonatan itu tidak mau bekerja sama. Dia malah melindungi Daud. Daud disuruh pergi supaya tidak dibunuh oleh Saul. Yonatan begitu mengasihi Daud sehingga dia melindungi Daud bagaimanapun caranya. Nah, seharusnya ya kids, Yonatan ini sebagai anak raja, dia berhak untuk menjadi penggantinya Saul. Karisma kita tahu, Daud sudah diurapi untuk menjadi raja Israel menggantikan Saul. Tetapi Yonatan tidak iri juga. Ketika Daud menang berperang, ketika Daud dijadikan calon raja, dia tidak iri, tetapi Yonatan mendukungnya dengan sepenuh hati, bahkan memberikan kesempatan sehingga Daud bisa menjadi seorang raja yang baik. Nah, Karisma Kids, sekarang nih Tante tanya, apakah kalian juga mempunyai seorang sahabat atau teman dekat? Pasti punya ya. Nah, apakah kalian bisa menjadi seperti seorang Yonatan, sebagai seorang sahabat yang mengasihi, yang melindungi, yang memberikan nasihat, yang memberikan hiburan ketika sahabat kalian memerlukan kalian? Kita mau mencontoh Yonatan, bagaimana sikapnya dalam bersahabat atau berteman dengan Daud. Mereka mengikat janji, sejak pertama mereka bertemu, hati mereka sudah terpaut dan mereka cocok satu dengan yang lain. Bahkan ketika perbedaan status, perbedaan usia, perbedaan kehidupan itu tidak mempengaruhi persahabatan antara Yonatan dengan Daud. Nah, Karisma Kids, yuk kita mau mencontoh persahabatan yang terjadi antara Yonatan dengan Daud. Caranya bagaimana? Kalian tidak boleh pilih-pilih teman. Yang pertama, yang kedua, kalian tidak boleh membedakan status. Seperti Yonatan, dia tidak melihat bagaimana kehidupan Daud, bagaimana asal-usul Daud. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Yang ketiga, kita harus mendukung apa yang menjadi keinginan, cita-cita teman kita selama cita-cita itu baik, selama keinginan itu baik. Kita harus mendukung dan kita harus mendoakannya. Oke, cerita sore hari ini cukup sekian. Untuk kreativitas sore hari ini, Tante ingin kalian memposting satu foto kenangan kalian bersama dengan sahabat atau teman dekat kalian. Mungkin waktu TK, waktu masih sekolah bersama-sama, atau ketika kalian bermain atau melakukan piknik bersama. Terserah kalian. Kalian pilih satu foto, nanti Tante akan bagikan sebuah link, nanti kalian masukkan foto itu di link. Tugas kalian adalah memposting foto itu di sosial media yang kalian punya, di IG, Facebook, WhatsApp, apapun yang kalian punya, silahkan kalian share foto sahabat kalian itu. Setelah itu di grup jangan lupa ya dikirim juga. Lalu kalian mendoakan teman kalian. Ketika kalian mendoakan teman kalian, kalian video ya, dan jangan lupa dikirim ke grup Karisma Kids. Oke, Tante tunggu hasil kreativitas kalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau kami sore hari ini boleh belajar
persahabatan antara Yonatan dengan Daud Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan kami teman, Tuhan memberikan kami sahabat untuk kami boleh saling mendukung satu dengan yang lainnya. Bapa, ajari kami untuk saling menghormati, ajari kami untuk saling mendoakan, ajari kami untuk saling membantu teman kami Tuhan, seperti Yonatan dan Daud ketika mereka saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kami percaya anak-anak Karisma Kids adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang mau mengasihi, yang mau melindungi teman-temannya. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati kedua orang tua yang menemani ibadah kami sore hari ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke Karisma Kids, terima kasih buat perhatian kalian, terima kasih buat antusias kalian, semangat kalian dalam beribadah. Terima kasih kalian sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan tutup ibadah kita sore hari ini. Yuk sama-sama sekali lagi kita akan menyanyikan pujian yang tadi kita nyanyikan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama-sama. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan melukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sampai jumpa Karisma Kids, Tuhan Yesus memberkati.